Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus kepada semua jemaat dimanapun berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Yesaya 55 ayat 1 sehingga ke-11. Sekali lagi Yesaya 55 ayat yang pertama sehingga ke-11. Dan saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tajuk seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayat yang pertama, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lazat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja, pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan dan pelajari bersama-sama, sukacita yang benar. Sekali lagi, sukacita yang benar. Sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita rindu memiliki sukacita yang benar. Dan sukacita yang benar itu tidak dipengaruhi oleh keadaan ataupun situasi. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Maksudnya dalam keadaan apapun,
belajar untuk bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua, ianya berbicara mengenai dorongan menerima undangan anugerah keselamatan daripada Allah. Orang Israel yang menerima undangan anugerah keselamatan daripada Allah akan menikmati kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ayat yang ketiga sehingga ayat yang kelima, ianya berbicara mengenai menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa lain. Maksudnya panggilan orang-orang Israel adalah untuk menyelamatkan bangsa lain. Bukan hanya bangsa mereka yang diselamatkan, tetapi bangsa lain juga harus boleh menikmati keselamatan daripada Allah melalui bangsa Israel. Ayat yang ketiga sehingga ketujuh, ianya berbicara mengenai dorongan supaya orang-orang Israel meninggalkan dosa dan segala bentuk kejahatan, agar orang Israel memperolehi pengampunan dan mereka akan dipulihkan. Ayat yang ke-8 sehingga ke-11, ianya berbicara mengenai rencana Allah atau cara Allah selalu sukar untuk dimengerti oleh orang lain, oleh kita sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan atau rencana Tuhan tidak pernah gagal dan sentiasa berjaya. Ianya seperti air yang mengalir, tidak berhenti, tetapi membuat benih bertumbuh dengan subur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa ukuran sukacita yang benar yang boleh kita lihat? Mungkin dunia mengukur dan melihat bahwa sukacita yang benar itu adalah ketika dia memiliki uang yang banyak sehingga boleh membeli apapun dan boleh kemana saja yang diinginkan. Mungkin juga dilihat dengan rumah yang besar, kereta yang besar, kehidupan yang selesa, memiliki pekerja yang ramai, sehingga kehidupannya seperti seorang raja. Juga mungkin dilihat dengan keadaan kesehatan yang baik, dan memang ini didambakan, diimpikan oleh hampir semua orang di dunia ini. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan memiliki semuanya ini sudah memiliki sukacita yang benar? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastinya cara Alkitab melihat itu berbeza dengan cara dunia. Sukacita yang benar adalah apabila kita kembali kepada Tuhan atau bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca, Tuhan menawarkan anugerah keselamatan kepada orang-orang Israel. Tuhan rindu supaya mereka bertobat. Pastinya dengan kita kembali kepada Tuhan, bukan hanya kita yang memiliki sukacita, tetapi seluruh warga surga akan turut bersukacita. Seperti firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang benar juga apabila kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun hebatnya kita
Bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun berjayanya kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, akhirnya kita melihat bahwa semuanya itu sia-sia dan tidak ada sukacita di dalamnya. Ini dialami oleh penulis kitab Pengkhotbah. Dia seorang yang kaya, seorang yang berkedudukan, memiliki segala sesuatu. Tetapi dia melihat bahwa semuanya itu sia-sia. Sebab itu sangat penting kehidupan yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi sukacita yang besar adalah ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sukacita yang benar itu juga adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun menghadapi kesusahan, penderitaan, kesulitan, tetapi masih tetap setia melayani Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 17 berkata, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Paulus bersukacita meskipun harus mengalami kesusahan dan penderitaan karena melayani. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang benar adalah dengan apapun pergumulan, apapun cabaran, kita masih setia melayani Tuhan. Sukacita yang benar juga adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Lukas 10 ayat 20 berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi maksudnya pencapaian seharusnya bukan sukacita yang benar, tetapi sukacita yang benar itu adalah Yesus menyelamatkan kita sehingga nama kita terdaftar di sorga. Ada sebuah cerita, ada satu keluarga yang hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan, di mana keluarga ini mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan yang dikumpul oleh kedai-kedai besar seperti KFC. Keluarga ini setiap hari mendapatkan sisa makanan dari kedai itu, dan mereka makan melalui sisa-sisa makanan yang ditinggalkan. Meskipun mereka hidup dalam keadaan yang miskin, tetapi keluarga ini senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Keluarga ini senantiasa memiliki sukacita. Malah ketika mereka mendapat berkat, mereka berkongsi berkat yang mereka terima kepada orang lain di sekitar mereka. Ketika ditanya apa yang menjadi rahasia kenapa mereka tetap memiliki sukacita, ternyata rahasianya adalah di dalam keluarga ini Yesus senantiasa bersama-sama. Yesus senantiasa hadir. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang benar itu adalah ketika kita di dalam keluarga kita, Yesus hadir dan bersama-sama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang benar hanya dapat kita temukan di dalam Yesus. Dunia boleh memberikan sukacita, tetapi
sukacita yang diberikan akhirnya akan menghancurkan kita dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Sebab itu marilah kita memiliki sukacita yang benar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pelajari. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu sukacita yang benar hanya kami boleh temukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mengalami sukacita yang benar di dalam Engkau. Dunia mungkin boleh memberikan sukacita, tapi hanya membuat kami jauh daripada Tuhan, dan itu bukan sukacita yang sejati. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber sukacita yang benar bagi kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati keperluan anak-anak Tuhan. Tuhan juga campur tangan di dalam gereja kami, memberkati gereja kami, sehingga gereja kami akan terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi negara kami, bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.